Pemerintah pusat alokasikan APBD Papua Barat Daya sebesar 2,8 triliun rupiah. Berlinda Ursula Mayor, perempuan Papua pertama yang dilantik menjadi Kepala Pengadilan Negeri Manokwari. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 5 Januari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, tim SAR gabungan berhasil menemukan bangkai kapal LCT Ronisa N2 muatan alat berat dan membawa 10 penumpang yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Seget dan Pulau Yevius, Sorong, Papua Barat Daya pada Sabtu malam lalu 31 Desember 2022. Hari ketiga operasi pencarian terhadap satu ABK masih nihil. Sebelumnya kapal LCT Ronsia N2 muatan alat berat dan membawa 10 penumpang berangkat dari Sorong menuju Kabupaten Teluk Bintuni, tenggelam antara Pulau Seget dan Yevius, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada 31 Desember 2022. Kapal naas itu tenggelam setelah dihantam badai sekitar pukul 22.06 waktu Indonesia Timur. 9 orang dilaporkan selamat setelah tim SAR gabungan menemukan para korban di tengah laut dengan kondisi berada di atas rakit. Kepala Basarnas Sorong, Amiruddin AS mengatakan operasi SAR hari ketiga satu orang ABK belum ditemukan atas nama Puryono. Saat ini operasi SAR masih terus berlanjut dan membagi 3 sektor pencarian dengan menggunakan 3 kapal dari Lantamal 14 Sorong, Basarnas dan kapal KRI milik Koarmada. Bangkai kapal LCT ditemukan dalam kedalaman laut 10 meter di sekitar Pulau Yevius. Tim SAR gabungan langsung melakukan penyelaman untuk mencari keberadaan korban di kamar kapal, kemungkinan korban terjebak. Amiruddin menjelaskan lokasi tenggelamnya kapal sudah dipasangi rambu-rambu agar jalur pelayaran yang melintas bisa mengetahui keberadaan bangkai kapal. Jadi terkait update satu korban kecelakaan kapal LCT yang tenggelam di antara perairan Seget dan Pulau Yevius, dapat kami sampaikan bahwa sampai sore kemarin itu hasilnya masih nihil. Sesuai dengan rencana operasi kami hari ketiga itu nihil. Hanya kemarin pada pukul 13.10 waktu Indonesia Timur, tim yang ada di lapangan berhasil menemukan bangkai kapal. Ya, berhasil menemukan bangkai kapal sehingga hari ini yang memasuki hari keempat, fokus kami yaitu melakukan penyelaman ke dalam bangkai kapal tersebut. Kenapa kita lakukan itu? Untuk mengantisipasi kemungkinan bahwa korban itu terjebak, tidak sempat melompat keluar, ataupun terjebak dalam kamarnya, ataupun mungkin terjebak di tempat-tempat kamar-kamar yang lain. Sehingga hari ini kita putuskan dengan tim SAR gabungan, di mana tim SAR gabungan ini terdiri dari TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Lantamal, maupun dari KSOP maupun dari Polair. Ya, kita sama-sama untuk melakukan pengecekan di dalam bangkai kapal tersebut. Kita antisipasi jangan sampai korbannya ada terjebak di situ. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, konsen terhadap masalah narkoba, Kapolda Papua Barat tidak segan-segan memecat anggota polisi yang kedapatan menggunakan barang haram tersebut. Selain melakukan pemberantasan masalah narkoba di lingkungan masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia juga kini gencar-gencarnya melakukan pembersihan narkoba di lingkungan kepolisian. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan, dari awal ketika dirinya bertugas di Kepolisian Daerah Papua Barat, dirinya selalu konsen terhadap masalah yang satu ini. Apalagi terkait ada anggota yang kedapatan menggunakan narkoba maupun mengedarkan barang haram tersebut. Dengan tegas Kapolda menyebutkan bahwa ia tidak segan-segan melakukan pemecatan terhadap anggota yang bersangkutan. Saya dari awal sejak saya bertugas saya selalu konsen dengan pelanggaran narkoba ya. Untuk kasus-kasus yang narkoba ada beberapa kemarin yang sudah kita PTDH ya, yang PTDH. Untuk khususnya kasus yang terlibat sebagai pengedar ya, pengedar anggota Polri yang masuk pengedar itu saya tidak ada ampun. Saya harus PTDH.
demosi dan penundaan makar ya. Dan juga Kapolda menyampaikan ada beberapa anggota Polda Papua Barat yang telah disetujui untuk dilakukan pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH. Namun kini ada beberapa yang masih sementara berproses dan sudah ada yang di PTDH. saya sudah setuju untuk PTDH, tetapi proses yang lainnya kan mereka punya waktu untuk bandingnya, memberikan bandingnya. Sekarang ada proses banding beberapa yang kita PTDH kemarin ya. Jadi oleh karena itu tadi dalam penyampaian saya juga menyampaikan permohonan maaf karena beberapa dari anggota saya masih ada yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana yang lain yang menyakiti hati masyarakat. Ini Masalah narkoba bukan hanya Polda Papua Barat bersama Badan Narkotika Nasional, BNN Papua Barat, tetapi pihak terkait diharapkan ikut bekerja sama dalam memberantas penyebaran narkoba di wilayah Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, hingga memasuki tahun 2023, jumlah ASN dari Provinsi Papua Barat yang bersedia pindah ke Provinsi Papua Barat Daya yang sudah mendaftar adalah sebanyak 94 orang dari kuota yang diberikan sebanyak 153 ASN. Sebagai provinsi ke-38, Papua Barat Daya sedang mempersiapkan aparatur sipil negara yang menjalankan roda pemerintahan. Saat ini kebutuhan pegawai yang akan ditempatkan di Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 1.053 aparatur sipil negara yang akan ditarik dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Induk Papua Barat. Hingga di awal tahun 2023, khusus kuota yang diberikan ke Provinsi Papua Barat sebanyak 153 orang, namun yang sudah mendaftar sekitar 94 orang. Penjabat Sekda Papua Barat dan C. Sangkek saat diwawancarai mengatakan, dari 153 nama yang sudah dikirim ke Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 94 orang, dan pimpinan OPD yang juga namanya sudah terdaftar yaitu Kepala Dinas PTSP Yan Pitmoso dan Kepala Biro Otsus Abner Singgir. Dan C. Sangkek menilai saat ini ASN di Papua Barat tidak berminat untuk pindah ke Provinsi Papua Barat Daya. Apabila kuota yang diberikan tidak terpenuhi, maka proses pemerintahan tetap akan berjalan. Sangkek menambahkan, belajar dari pengalaman terbentuknya Provinsi Irian Jaya Barat, saat itu banyak orang tidak mau datang, tetapi ketika provinsi sudah jalan bagus, semua akan berdatangan. Bocoran saya tidak tahu, tapi saya lihat di pegawai kita split dari sini ke sana yang 153. Ya, kita 153 ya. Dan kita sudah kirim baru 94. 94 itu ya nama Moso ada, nama Karotsus ada, itu Rangga belum ada nama. Mungkin nanti ada nama setelah itu. Dulu di Papua Barat, Irian Jaya Barat kan orang tidak mau datang. Kami jalan cari dari rumah ke rumah dan tidak mau. Ini barang sebagus, dong lewat sana lupa ketemu semua. Dan C. Sangkek berharap saat ini Provinsi Papua Barat Daya sedang masa-masa transisi untuk menerima personil, peralatan, pembiayaan, serta rekomendasi dari kabupaten kota di wilayah Sorong Raya dan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Induk. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemerintah pusat alokasikan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk Provinsi Papua Barat Daya senilai 2,8 triliun dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom tersebut. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dalam kesempatan rapat kerja kepala daerah, bupati dan wali kota seprovinsi Papua Barat pada Rabu 4 Januari 2023. Agus mengatakan dari jumlah anggaran kabupaten di Papua Barat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersumber dari dana transfer sebesar 5 miliar, setiap kabupaten kota berasal dari dana hibah. Sementara dana transfer dari pemerintah pusat kepada Provinsi Papua Barat Daya sebesar 2,8 triliun. Dana APBD yang dialokasikan oleh pemerintah pusat terbilang cukup besar untuk daerah otonomi baru. Ia berharap kepada penjabat Gubernur Papua Barat Daya agar mengoptimalkan seluruh ASN yang ada, sehingga akan menjadi roda penggerak pemerintahan bisa efektif atas kehadiran Provinsi Papua Barat Daya yang dirasakan oleh masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni sangat mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Meski sebagai DOB baru mulai tancap gas di awal kerja pertama di tahun 2023 untuk melaksanakan rapat kerja pertama kepala daerah di Provinsi Papua Barat Daya. Ya, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang walaupun lahirnya paling terakhir tetapi tancap gas sehingga di awal tahun ini melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah dengan bupati wali kota lengkap se-Papua Barat Daya. Ini perlu diapresiasi. Dari jumlah anggaran yang ada di Kabupaten Papua Barat Daya ini ada yang dana transfer. Nah, nanti tentu ada sumber-sumber lain termasuk tadi hibah. Dana transfer yang ada itu sekitar 2,8. Jadi ini 2,8 triliun ya. Ini anggaran yang cukup besar untuk daerah baru. Oleh karena itu Pak Gubernur gerak cepat akan mengoptimalkan seluruh ASN yang ada nanti sehingga inilah yang akan menjadi roda penggerak pemerintahan sehingga pemerintahan bisa efektif. Sementara penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat menanggapi alokasi APBD Papua Barat Daya sebesar 2,8 triliun rupiah menjelaskan akan lebih terfokus agar Papua Barat Daya sehat, Papua Barat Daya cerdas, Papua Barat Daya produktif, ekonomi infrastruktur. Selain itu juga yang harus menjadi perhatian yakni proteksi perlindungan orang asli Papua, OAP, keberpihakan kepada OAP, dan pemberdayaan terhadap OAP. Fokus kita itu Papua Barat Daya sehat, Papua Barat Daya cerdas, Papua Barat Daya produktif. Ya, di produktif sini pasti ekonomi, infrastruktur di situ, tapi ada 3 yang harusnya menjadi perhatian kita, yaitu proteksi, perlindungan terhadap OAP, keberpihakan terhadap OAP, dan pemberdayaan terhadap OAP. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Polda Papua Barat melaksanakan upacara pelantikan jabatan Karo Ops, Dirkrimsus, dan Satbrimob, Kabitkum, dan Kapolres di jajaran Polda Papua Barat yang berlangsung di Mapolda Kamis 5 Januari 2023. Upacara pelantikan dan serah terima jabatan berlangsung di Gedung Arfa Convention Hall Mapolda Papua Barat di Maripi, yang dipimpin oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga. Upacara pelantikan dan sertijab ditandai dengan pembacaan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh rohaniawan yang dibacakan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga. Dalam amanatnya, Kapolda menyebutkan serah terima jabatan adalah hal yang wajar dan hal yang biasa saja terjadi di organisasi. Oleh karena itu, Kapolda mengingatkan kepada anggota untuk tidak bersedih dengan jabatan yang baru. Ini merupakan sebuah proses pelaksanaan kebijakan pimpinan dalam rangka pengembangan dan pembinaan karir bagi personil Polri melalui sistem yang sudah ada. Serah terima jabatan, pergantian jabatan itu adalah hal yang biasa. Tour of duty, pergantian jabatan, serah terima jabatan itu hal yang wajar, hal yang biasa saja terjadi di organisasi kita, bukan hal yang istimewa. Oleh karena itu kita tidak perlu tangisi atau kita tidak perlu sedih-sedih amat begitu. Boleh aja mungkin sedih, boleh aja mungkin terharu begitu karena banyak hal yang Anda lakukan atau banyak hal yang tidak Anda lakukan selama bertugas. Boleh saja terharu, tetapi tidak boleh berlarut-larut ataupun tidak boleh bersedih. Kapolda lalu mengingatkan kepada para ibu-ibu bayangkari di tempat tugas yang baru, hendaknya ibu-ibu selalu mendukung tugas dan kerja dari suami mereka sebagai anggota polisi yang bertugas mengayomi masyarakat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, melantik Berlinda Ursula Mayor sebagai Ketua Pengadilan Negeri Manokwari membuktikan bahwa perempuan Papua hebat dan harus dibanggakan sebagai motivasi untuk generasi muda Papua lainnya.
Berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung RI nomor 457-DJU-KP-045-11-2022 tentang promosi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri. Rabu 4 Januari 2023, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Heri Suprianto melantik Berlinda Ursula Mayor SH LLM MIR sebagai Kepala Pengadilan Negeri Manokwari. Pelantikan ditandai dengan pengalungan dan juga penyerahan berkas serta palu dari mantan Kepala Pengadilan Negeri Manokwari kepada Ibu Berlinda Ursula Mayor sebagai Kepala Pengadilan Negeri Manokwari yang baru. Kepala Pengadilan Tinggi Papua Barat Heri Supriyono dalam sambutannya mengatakan pelantikan hari ini sangat spesial karena yang dilantik adalah seorang putri Papua. Hal ini menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa bagi keluarga dan juga bagi masyarakat di tanah Papua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baru saja kita menyaksikan suatu peristiwa yaitu pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari. Pelantikan hari ini terasa lain karena yang kita lantik itu adalah putra daerah. Dan mungkin satu-satunya ya sampai hari ini ketua pengadilan itu di Papua, terutama di Manokwari, dijabat oleh seorang wanita. Lebih lanjut disampaikan, pelantikan Berlinda Ursula Mayor sebagai Kepala Pengadilan Negeri Manokwari diharapkan harus menjadi seorang pemimpin yang baik. Tidak dilihat dari gelar akademis ataupun titel yang banyak, tetapi harus bisa turun bergaul dengan siapa saja. Karena untuk menjadi pimpinan pengadilan sekarang ini sulit. Banyak gangguan, hambatan, dan rintangannya. Jadi untuk menjadi pimpin itu tidak cukup pintar saja. Tidak hanya gelar akademis saja, tapi juga harus ada kata pintar-pintar. Jadi tidak cukup pintar, tapi harus pintar-pintar. Pintar bergaul, pintar itu yang diperlukan. Wanita kelahiran Jayapura 4 Desember 1974 tersebut merupakan putri dari mantan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Efraim Mayor yang juga merupakan hakim asli Papua pertama. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat kerja pertama Bupati dan Wali Kota guna sinkronisasi perencanaan pembangunan keuangan dan kepegawaian yang berlangsung pada Rabu 4 Januari 2023. Rapat kerja pertama ini dibuka dengan resmi oleh penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat didampingi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni bersama Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat Daya pada Rabu 4 Januari 2023. Rapat kerja kepala daerah dan pimpinan OPD Kabupaten Kota bertujuan untuk dilaksanakan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan dan keuangan pemerintah daerah serta kebijakan usulan personil ASN, pemerintah kota dan kabupaten seprovinsi Papua Barat Daya, sehingga akan dihasilkan kebijakan yang mendukung percepatan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam raker kepala daerah ini juga akan koordinasikan terutama konsolidasi kelembagaan untuk mensinergikan program-program yang ada di kabupaten kota maupun provinsi, khususnya dalam tahun anggaran 2023. Kemudian hari ini juga para bupati dan wali kota juga Provinsi bersama-sama kita akan membicarakan, mengkoordinasikan pertama dalam konsolidasi kita kelembagaan kita, tetapi yang kedua adalah bagaimana juga mensinergikan program-program yang ada di provinsi dan ada di provinsi di kabupaten kota di wilayah provinsi Papua Barat Daya, khususnya dalam tahun anggaran 2023. Kami juga mengharapkan karena sudah ada komitmen awal yang disepakati bersama, termasuk dana-dana hibah yang akan diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dari kabupaten kota. Karena aja sekaligus momen ini kita
harapkan bisa komitmen yang sudah disepakati bisa direalisasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan dan program-program di pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Penjabat gubernur berharap jika sudah ada komitmen awal kesepakatan bersama termasuk dana-dana hibah yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dari kabupaten kota bisa direalisasikan untuk mendukung program pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, yang terpenting mengelola perpindahan ASN dari kabupaten kota maupun Provinsi Papua Barat Daya. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 5 Januari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.